Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merangkum tentang materi yang sudah dosen saya buat. Di video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang bagaimana proses menulis artikel ilmiah dari sebuah penelitian. Materi ini membahas bagaimana kita mengubah hasil riset menjadi sebuah paper yang terstruktur dan baik mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Selain itu, di materi ini juga dijelaskan bagaimana teknologi AI generatif seperti ChatGPT bisa membantu dalam proses penulisan. Tapi, perlu diingat, AI hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat dan memperbaiki tulisan, bukan untuk menggantikan proses penelitian itu tersendiri. Nah, di video ini saya akan menjelaskan poin-poin penting secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Bagian pertama adalah tahap penelitian sebelum menulis paper. Sebelum kita menulis artikel ilmiah, tentu kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Penulisan paper sebenarnya adalah tahap terakhir dari seluruh proses penelitian. Biasanya, penelitian dimulai dari menentukan topik yang ingin diteliti. Setelah itu, peneliti melakukan studi literatur dengan membaca berbagai jurnal atau penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk menemukan yang disebut dengan knowledge gap atau celah penelitian. Knowledge gap atau celah penelitian adalah bagian dari suatu topik yang masih belum banyak diteliti atau masih memiliki kelemahan. Dari celah penelitian inilah, peneliti kemudian merancang metode penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah metode ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen atau pengujian. Data yang diperoleh dari eksperimen kemudian dianalisis untuk melakukan apakah metode yang digunakan berhasil atau tidak. Setelah semua proses penelitian selesai, barulah hasil penelitian tersebut disusun menjadi artikel ilmiah. Bagian kedua, struktur dasar artikel ilmiah. Artikel ilmiah memiliki struktur yang cukup baku dan hampir sama di berbagai jurnal. Biasanya artikel ilmiah terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi, dan kesimpulan. Struktur ini dibuat agar pembaca bisa memahami penelitian secara runtut dari awal sampai akhir. Hal yang penting dalam penulisan artikel ilmiah adalah menjaga benang merah antara bagian A sampai bagian selanjutnya. Artinya, latar belakang masalah yang dijelaskan di pendahuluan harus berkaitan dengan metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan yang dihasilkan. Jika semua bagian saling berhubung dengan baik, maka tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Bagian ketiga, cara menulis abstrak dan pendahuluan. Bagian pertama yang harus dan biasanya dibaca oleh pembaca adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari sebuah isi penelitian. Di dalam abstrak biasanya dijelaskan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil utama penelitian, serta kesimpulan. Walaupun berada di bagian awal artikel, abstrak biasanya ditulis setelah seluruh bagian penelitian itu dibuat. Setelah abstrak, bagian berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk menjelaskan konteks penelitian serta alasan mengapa penelitian tersebut penting dilakukan. Biasanya pendahuluan dimulai dari gambaran umum tentang topik penelitian. Setelah itu penulisan menjelaskan masalah yang lebih spesifik. Kemudian penulis menunjukkan knowledge gap atau kekurangan dari penelitian sebelumnya. Dari sinilah penulis menjelaskan tujuan penelitian serta kontribusi yang ingin diberikan. Bagian keempat, penulisan metode, hasil, dan diskusi. Setelah pendahuluan, bagian berikutnya adalah metode penelitian. Bagian ini penulis menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan, metode biasanya menjelaskan data yang digunakan, langkah-langkah penelitian, serta proses analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan dengan jelas agar penelitian dapat dipahami dan bahkan diulangi oleh peneliti lain. Setelah metode dijelaskan, bagian berikutnya adalah hasil penelitian. Di bagian ini, penulis menyajikan data atau hasil eksperimen yang diperoleh selama penelitian. Biasanya hasil disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah bagian diskusi. Pada bagian ini, penulis menjelaskan makna hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga dapat membandingkan hasil penelitiannya dengan metode sebelumnya. Misalnya, baseline-nya method atau state of the art. Dengan cara ini, penulis dapat menunjukkan apakah metode yang diusulkan memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Selanjutnya bagian 5, kesimpulan dan peran AI dalam penulisan. Bagian terakhir dari artikel ilmiah adalah kesimpulan.
Kesimpulan berisi dengan ringkasan dari seluruh hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan apakah tujuan penelitian telah berhasil dicapai serta apakah kontribusi utama dari penelitian tersebut. Dalam proses penulisan artikel ilmiah saat ini, kita juga dapat memanfaatkan teknologi AI seperti ChatGPT atau yang lainnya. AI ini dapat membantu dalam merapikan kalimat, menyusun struktur tulisan, atau menjelaskan hasil penelitian dengan lebih jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu. Peneliti tetap harus memahami konsep penelitian serta melakukan analisis secara mandiri. Sekian rangkuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.